bagaimana kabar Bapak? Puji Tuhan kalau saya baik juga hari ini. Bu Dona, ada yang bisa saya bantu dengan Ibu hari ini? Baik Pak, saya kan akan mengadakan coaching ini di minggu depan. Jadi saya ingin dukungan dari Bapak. Oke, Ibu ingin mendapatkan dukungan dari saya. Kira-kira Ibu Dona, dukungan seperti apa yang Ibu inginkan dari saya hari ini? Saya Pak ingin meningkatkan kemampuan kompetensi saya dalam coaching. Nah, jadi saya butuh petunjuk dari Bapak bagaimana cara saya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi coaching tersebut. Baik, Bu Dona. Tadi Ibu ingin mendapatkan kemampuan dalam hal coaching tadi. Kira-kira nanti di bagian mana yang ingin Ibu dapatkan lebih jauh dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat nanti? Nah, begini Pak, kemampuan kompetensi coaching itu kan ada kemampuan presence, kemampuan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi Pak, saya ingin fokuskan peningkatan kemampuan di mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang bermakna Pak. Baik, saya catat ya di memberi pertanyaan yang bermakna tadi Bu ya. Oke, pertanyaan bermakna. Berarti untuk membuat pertanyaan yang bermakna ini, ya, berarti Ibu merasa selama ini masih belum maksimal. Kalau dibuat dalam angka 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, Ibu berada dalam posisi mana kira-kira terkait itu? Nah, kalau range angkanya 1 sampai 10 Pak, saat ini menurut saya kemampuan saya masih di angka 7 Pak, dalam memberi pertanyaan yang bermakna tersebut Pak. Berada di angka 7 ya Bu Dona ya? Iya Pak. Kalau saya boleh tahu Bu Dona, mengapa Ibu mengatakan berada di angka 7? Karena kan Pak, menurut saya dalam proses coaching tersebut, saya dalam memberi pertanyaan bermakna tersebut belum mampu secara maksimal menstimulus coach saya untuk mengungkapkan segala kendala dan memancing emosi si coach saya tersebut, sehingga saya perlu meningkatkan keterampilan ini Pak, agar coaching tersebut bisa berjalan secara maksimal. Baik Bu Dona, saya paham apa yang menjadi keinginan dari Ibu. Kira-kira nanti Ibu berharapnya nanti dinilai berapa? Itu Pak, saya berharap di observasi selanjutnya ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot Pak. Untuk itu saat ini saya tidak berharap besar, hanya saya bisa meningkatkan dari angka 7 tadi Pak menjadi angka 9. Itu sudah cukup bagi saya Pak. Angka 9 ya? Oke. Baik Bu Dona, ya saya berharap nanti setelah proses observasi ini, ketika Ibu melakukan observasi, Ibu bisa lebih menggali lagi nanti terkait pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Jadi, kemudian ini yang menjadi pertanyaan saya ya, terkait indikator. Jadi nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang ingin dapatkan nanti? Baik Pak, adapun indikator yang saya harapkan itu, saya menginginkan coach nantinya bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi sendiri. Baik Ibu Dona, kita sekarang sudah berada di ujung sesi. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan dengan rekan sejawat ya. Setelah proses coaching itu nanti kita akan kembali membahas bagaimana proses berjalannya coaching yang sudah Ibu lakukan ya. Jadi saya akan ambil bagian dalam proses coachingnya. Tapi sampai di sini dulu pertemuan kita Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas saran dan petunjuk yang Bapak berikan. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan coaching ke depannya dengan lebih baik. Baik Bu Dona, nanti kita jumpa di proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Selamat Dona. pagi Pak. Selamat pagi.
tidak terlalu baik karena gitu kan, karena berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi di kelas itu anak-anak suka main Bu gitu ya. Jadi saya kan masuk di lab Bu ya, ngajar komputer di lab. Nah anak-anak itu kalau sudah lepas dari pengawasan saya itu kadang suka curi-curi waktu untuk main game online gitu Bu. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran saya menjadi tidak maksimal gitu. Baik Pak, saya mengerti perasaan Bapak pastinya saat ini pada saat mengajar itu siswa itu tidak fokus ya Pak ya, Iya. pada dalam belajar itu. Saya mengerti sekali perasaan Bapak. Untuk itu Pak, kira-kira menurut Bapak itu apa yang membuat anak-anak seperti itu Pak? Mungkin gini Bu sih, kalau karena belum terlalu paham atau tidak terlalu paham tentang konsep materi yang saya sampaikan ya, jadi mungkin mereka jadi mengalihkan gitu Bu ya, karena mungkin masih bingung dengan materi. Akhirnya mereka, karena fasilitasnya ada gitu ya, di lab di situ ada jaringan komputer, ada jaringan internet, ya udah kesempatan nih untuk main games gitu kan. Karena saya juga perhatikan anak-anak yang punya gadget, yang punya handphone, kalau di jam istirahat itu juga saya di pojokan saya lihat mereka main games gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi pemicu mereka pada saat di lab kesempatan juga nih untuk main games gitu kan. Karena kalau di handphone kan mereka pakai kuota nih, kalau di lab gratis, pakai internetnya sekolah gitu. Itu mungkin sih. Nah, jadi menurut Pak Wiwi tadi kan mereka melakukan itu main game, tidak fokus pada saat belajar. Yang pertama Bapak sampaikan tadi karena belum memahami konsep. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara Bapak agar mereka terlebih dahulu memahami konsep itu? Ya, yang saya sudah lakukan itu Bu, sebenarnya kan sebelum proses pembelajaran itu, sebelum saya beri LKPD, saya udah buat studi kelompok gitu ya. Mereka kadang berkelompok, mereka itu mendiskusikan materi tertentu tentang pada saat itu. Kemudian saya memberikan penguatan, kan begitu kan. Saat mereka sudah tidak menemukan masalah, sudah kelar semua, maka saya bagikan LKPD gitu, bagikan LKPD-nya, dan mereka mengerjakan di komputer itu gitu kan. Nah misalnya waktu itu saya materinya adalah tentang router gitu kan, bagaimana membuat koneksi jaringan internet gitu kan. Masing-masing saya bagikan alat dan bahannya, kabel, kemudian router, kemudian komputer, setiap orang satu gitu kan. Nah kadang kan saya tidak 100% bisa pantau mereka, ada 30 orang anak gitu kan, dan kadang saya juga sambil gitu kan ngerjakan tugas saya yang lain, buat soal dan sebagainya. Nah pada saat begitu, nah itu ada yang curi-curi itu kesempatan, ada anak-anak yang di pojokan main games gitu, nanti kedengaran tuh suaranya, itu suara gamesnya. Itu sih Bu. Iya ya Pak ya, berarti Bapak sudah mencoba untuk melakukan strategi pembelajaran. Iya. Namun masih ada juga beberapa siswa yang mengambil kesempatan tersebut. Iya. Kira-kira Pak, menurut Bapak, apalah cara yang tepat untuk mengatasi beberapa orang ini yang bisa kita katakan ya Pak ya, masih gagal fokus untuk mengikuti pembelajaran itu? Apa strategi yang efektif menurut Pak Wiwit untuk mengatasi anak-anak seperti ini? Apa Bu ya? Kalau sempat terpikir sih Bu, saya mau buat tutor sebaya kan gitu kan. Ini yang belum saya terapkan. Hanya masih karena ada fenomena ini yang terpikir oleh saya bahwa gimana kalau saya mau buat itu tutor sebaya gitu. Karena saya identifikasi dari 30 anak ini ada sekitar 5-6 orang itu memang sudah benar-benar form gitu, paham, mereka cepat mengerti gitu ya. Jadi kelihatan tuh kalau setiap praktek mereka selalu siap duluan gitu, mereka cepat nangkapnya gitu. Jadi
rencana saya itu adalah mau buat tutor sebaya gitu. Jadi nanti saya bentuk jadi 5 atau 6 kelompok gitu kan, dan temennya lah menjadi tutornya gitu. Jadi mereka yang jadi tutor sebaya. Harapan saya dengan begitu mereka jadi lebih fokus nih dan terawasi. Jadi saya nggak harus mengawasi satu persatu siswa gitu kan. Jadi cukup pantau kelompoknya saja. Saya keliling di kelompok-kelompoknya saja gitu sih Bu, yang sempat terpikir. Berarti yang saat ini dalam pemikiran Bapak itu Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran tutor rekan sebaya gitu ya Pak ya. Nah, rekan sebaya yang Bapak maksud ini berarti Bapak sudah menyiapkan orang-orangnya berarti ya Pak ya? Ya, jadi saya dari beberapa kali pertemuan saya identifikasi memang mereka yang kemampuannya paling tinggi lah di antara teman-temannya gitu kan. Jadi ada 5-6 orang anak ini yang kemampuannya memang lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain, dan saya lihat juga motivasi belajarnya mereka juga lebih tinggi daripada teman-temannya. Harapan saya kan mereka bisa menularkan tuh ke teman sebayanya gitu kan. Mungkin mereka segan gitu karena pada saat diskusi kelompok sebelumnya, pada saat tidak ada teman sebaya, tutor teman sebaya, mungkin mereka segan tuh tanya ke gurunya langsung gitu kan. Mungkin takut dibully dari temennya karena kok pertanyaannya sepele kali gitu kan gitu. Tapi kalau dengan adanya tutor sebaya, mudah-mudahan mereka lebih cair gitu kan. Jadi pertanyaan sesepele apapun mereka bisa tanyakan ke rekannya kan gitu. Nanti kalau rekan atau tutornya nanti yang kesulitan baru saya bantu gitu. Baik, strategi yang baik ya Pak ya yang sudah Bapak persiapkan. Untuk selanjutnya Pak, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Ya, untuk ke depan mungkin ya format LKPD-nya akan saya ubah. Kalau sebelumnya itu individual, ini akan saya buat formatnya itu adalah format LKPD kelompok kan gitu kan. Dan kemudian saya juga akan briefing teman-temannya yang punya kemampuan lebih tadi. Saya akan briefing sehingga mereka memang siap untuk bisa menghadapi teman-temannya. Begitu sih. Baik ya Pak, berarti yang Bapak langkah yang akan Bapak lakukan menyiapkan rekan sebaya, tutornya yang 5 orang yang Bapak maksud ya tadi, kemudian menyiapkan LKPD-nya. Ada lagi Pak, kira-kira langkah selanjutnya untuk menerapkan strategi yang Bapak akan lakukan ke depannya? Yang ke depan mungkin salah satunya kalau dengan itu mereka lebih turun motivasinya untuk main games, mungkin ya gitu ya, tapi saya tetap kasih rencana cadangan. Saya tetap ada backup plan-nya. Itu adalah saya coba untuk blokir beberapa situs situs games online di router sekolah. Jadi di router sekolah itu kita bisa buat firewall untuk memblokir beberapa games gitu. Nah, kemarin saya sudah terapkan itu adalah di sosial medianya. Sosial media saya sudah blokir Facebook, YouTube, kemudian Twitter dan Instagram. Itu di jam belajar itu sudah saya blokir dan efektif. Nah, memang untuk games online itu belum gitu. Nah, kendalanya karena saya belum identifikasi, belum inventarisir situs-situs apa saja yang sering dibuka oleh anak-anak gitu. Nah, mungkin ini backup plan saya untuk mengantisipasi anak yang tidak fokus belajar dan lebih suka main games. Saya akan blokir ini sih di firewallnya sekolah. Oke, mantap Pak. Berarti Bapak sudah menyiapkan langkah-langkah apa saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya Pak, siapalah yang Bapak libatkan nanti untuk melakukan strategi ini Pak ke depannya? Ya, kalau saya akan minta bantuan yang pertama itu kalau untuk strategi di kelas, di lab itu adalah 5 orang yang akan jadi asisten saya kan gitu. Kemudian untuk memblokir ini saya akan minta bantuan ke teknisi sekolah, admin sekolah untuk mengidentifikasi, karena saya juga nggak bisa kerja sendirian, untuk menginventarisir situs-situs apa saja yang
sering dibuka anak-anak dan apa yang populer hari ini, dan saya minta untuk itu yang diblokir. Baik ya Pak ya. Oke, mantap Pak. Saya rasa itu dia langkah-langkah, kemudian orang yang Bapak libatkan, kemudian harapan Bapak ke depannya itu bagaimana Pak? Nah, harapan saya itu anak-anak bisa lebih fokus belajar supaya memang kompetensi mereka itu bisa lebih baik lagi ke depan Bu. Ya, karena kita juga dapat insight dari industri bahwa kemampuan anak untuk hard skillnya ini apa ya? Kalau dibilang menurun sih enggak gitu, cuman ada gap antara kebutuhan industri dengan kemampuan anak, itu ada gap yang lumayan besar gitu. Jadi harapan saya dengan strategi ini gap itu bisa diperkecil gitu sih Pak. Oke Pak Wiwit. Nah, harapan yang Bapak buat itu pastinya kan besar, harapannya tercapai gitu kan Pak. Untuk itu harus ada komitmen yang Bapak buat. Kira-kira komitmen apa yang Bapak tetapkan untuk menjaga stabilitas langkah Bapak itu mencapai harapan Bapak tersebut? Iya. Nah, untuk itu saya sudah koordinasi juga dengan ketua jurusan Bu, dan saya harap dengan adanya rekan saya, rekan sejawat ini bisa ngingetin nih. Kadang kan ya kita motivasi juga naik turun kan gitu kan ya, untuk menjaga konsistensi rencana ini. Jadi saya minta langsung ke atasan langsung saya, itu adalah ketua jurusan, untuk mengingatkan. Jadi kalau beliau melihat bahwa pembelajaran di kelas saya itu mulai molor lagi, saya minta untuk diingatkan oleh beliau. Oke, baik Pak. Nah, baik, itu semuanya kedengarannya sudah mantap ya Pak, persiapannya. Semoga Bapak bisa menjalankannya dengan baik ke depannya. Nah, kendalanya bisa teratasi, strateginya cocok dengan situasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa pastinya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching ini Pak? Ya, kalau sekarang saya lebih percaya diri Bu untuk menjalankan rencana itu. Kalau sebelumnya saya masih ragu-ragu, ya bisa nggak gitu ya. Nah sekarang saya yakin nih bahwa saya pasti bisa. Iya Pak. Nah, keyakinan Bapak pasti akan berbuah manis pada harapan yang sudah Bapak tetapkan. Amin. Tetap semangat, sehat selalu Pak. Ya, Bu. Kita jumpa di tahap selanjutnya ya Pak. Saya besar keinginan saya Bapak menyampaikan hasilnya yang baik nantinya ke depannya. Baik. Oke, semangat melanjutkan pekerjaan Pak. Baik Bu. Selamat pagi Pak Wiwi. Pagi Bu. Oke, selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan, saya sehat Pak. Oke, baik Bu Dona. Tadi Bu Dona sudah melakukan proses coaching dengan Pak Yud ya. Iya. Ya. Tadi bagaimana setelah melihat proses coaching tadi, apa yang Ibu lihat dan Ibu rasakan terkait proses coaching tadi? Baik Pak, melalui proses coaching yang sudah saya jalankan tadi, saya merasa puas karena saya rasa dari coaching yang sebelumnya kita bertemu Pak, yang saya ingin lakukan dan saya kembangkan dari diri saya adalah kompetensi ya coaching yang ketiga, yaitu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari tahapan coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Wiwit sebagai coach saya merasa saya sudah memenuhi standar atau target dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut Pak. Baik, nah, yang betul ya Bu Dona, memang Ibu sudah menyampaikannya mengajukan berbobot tadi. Mengapa Ibu mengatakan sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Baik Pak, saya menilai diri saya sudah mencapai kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot tersebut Pak, dari
hasil gesture di coach yaitu Pak Wiwit yang saya maksud di sini, di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mampu menggali semua kendala yang dihadapi Pak Wiwit. Kemudian saya bisa menstimulus coach untuk berpikir sebelum menemukan solusi terhadap kendalanya tersebut. Melalui pertanyaan yang saya ajukan, Pak Wiwit, coach ini juga mampu mengekspresikan emosinya, sehingga yang dari tadinya dia coach ini bingung, dia akhirnya puas. Pada akhir coaching tersebut dia merasakan kepuasan, mampu menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Itulah yang membuat saya menilai bahwasannya saya telah memenuhi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu Dona, ya saya juga melihat apa yang Ibu sampaikan tadi ketika saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Wiwit tadi. Saya melihat hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Wiwit, ya, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching tersebut, ya, ada kalanya, ya, ketika Ibu melakukannya, kontak mata dengan Pak Wiwit itu kurang, gitu, ya. Jadi padahal itu kita harus perlu juga sampai lakukan agar nampak kesesuaian, ya, gitu. Jadi dalam hal kontak mata tadi masih kurang, ada beberapa momen saya temukan tadi seperti itu. Bu Dona, bagaimana menurut Bu Dona terkait pernyataan saya ini? Baik, Pak, terima kasih untuk hasil observasi yang telah Bapak lakukan kepada saya. Terima kasih buat perhatian Bapak. Secara detail Bapak bisa menyampaikan bahwasannya saya kurang dalam membuat kontak mata dengan coach saya. Jujur saya akan sampaikan, Pak, ketika coach saya menyampaikan kendalanya tersebut dengan perasaan bingung, memperhatikan gesture yang disampaikan oleh coach saya tersebut, saya sedikit mengalihkan pandangan saya. Maksud saya di situ, Pak, saya ingin memberi ruang yang lebih luas kepada coach saya untuk lebih santai menyampaikan kendalanya di situ, Pak. Kalaupun selanjutnya coach saya tersebut bisa menyampaikan dengan baik apa itu namanya kendala yang dihadapi, hingga sampai saya bisa menggiring coach saya tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai menuju solusi yang dia pikirkan sendiri untuk dilakukan ke depannya. Nah, itu kan sudah merupakan capaian dari kompetensi yang saya harapkan. Namun saya tidak memperhatikan ada kompetensi yang saya tinggalkan, Pak, yaitu melakukan kontak mata dengan coach saya. Nah, untuk itu, Pak, jadi saya mohon maaf, mungkin di situ saya lupa untuk memperhatikan kategori-kategori atau langkah-langkah yang tepat untuk melakukan kompetensi tersebut, Pak. Baik, Bu Dona, berarti Ibu bisa melihat hal tadi, ya. Jadi tentu nanti ke depan ada dari proses yang kita bicarakan tadi, ada ke depan tentu yang bisa Ibu kembangkan ke depannya. Kira-kira hal apa lagi yang bisa Ibu kembangkan ke depannya tadi, Bu, untuk memaksimalkan proses coaching ke depannya? Baik, Pak, ke depannya saya berencana apabila saya mengajukan pertanyaan terhadap coach, saya membuat pandangan khusus agar si coach tersebut merasa nyaman bahwasannya saya memberi perhatian lewat kontak mata tersebut, sehingga kenyamanan yang dirasakan si coach mampu menstimulus si coach untuk mengeksplor ataupun menyampaikan semua masalah yang dihadapi dan dia menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik, Bu Dona, ya, Ibu sudah menemukannya tadi. Lalu bagaimana, apa tindak lanjut dari kegiatan ini selanjutnya ke depan untuk terkait proses coaching lagi berikutnya, Bu? Selanjutnya, Pak,
saya akan mempelajari lebih lanjut tahapan-tahapan dari proses coaching, Pak, khususnya untuk kompetensi yang belum saya penuhi secara maksimal. Baik Bu Dona, ya tadi kira-kira setelah Ibu sampaikan tadi itu harapan-harapanmu, kapan kita bisa lakukan lagi proses coaching ini untuk memaksimalkan potensi yang Ibu miliki dalam hal melakukan coaching di pertemuan berikutnya? Baik Bapak, setelah saya melihat jadwal, sepertinya bulan depan Pak kita bisa melakukan coaching lagi setelah saya memperhatikan ataupun melakukan observasi lebih lanjut terhadap coaching yang lain, gitu Pak. Baik Bu Dona, ya saya sudah mengambil pelajaran yang kita ambil dari proses ini. Semoga ke depan bisa ada perbaikan lebih bagus lagi. Saya tunggu waktunya di proses coaching berikutnya Bu Dona. Baik Pak, terima kasih atas observasinya Pak. Oke, terima kasih Bu Dona. Selamat pagi.